Smart Nation. Hari ini gue Afifa akan ngebahas satu isu yang lagi hits banget, yang lagi trending banget di Indonesia, yaitu LGBT. Nah sekarang kita akan nanyain seperti biasa, nanya orang-orang gimana sih tanggapan mereka mengenai LGBT. Mau tau gimana serunya? Stay tune ya. Menurut pandangan Mbak nih, setuju atau nggak setuju sih tentang LGBT? Setuju sih. Nggak setuju. Karena Nggak setuju banget. Ya, karena gue cowok ya jadi nggak setuju sih sebenarnya. Cuman itu kan tergantung pilihannya gitu. Nggak setuju sih. Sebetulnya gue kontra sih. Ya sih ya, LGBT itu menyalahi kodrat seluruh manusia sih gitu, menyalahi fitrah manusia gitu aja sih. Kalau gue sih daripada ngedukung lebih tepatnya disebut ya nggak peduli kali ya. Maksud gue kalau lo LGBT ya itu hak lo sih sebenarnya, hak pribadi lo kan, asal nggak ada pemaksaan di situ. Ya, gitu. apa? Soalnya kan diciptain sama Tuhan tuh udah berpasang-pasangan, masa harus yang sama jenis gitu sih, kayak geli aja. Gili aja. Ya gimana ya, kayak nggak bener aja sih menurut gue kalau cowok ketemu cowok gitu-gitu, kayak menyimpang aja gitu. Menurut Mas juga? Sebenarnya ada setujunya, cuman kan mau gimana lagi, udah orientasinya mereka kayak gitu kan juga udah ada hak asasi manusia kan, pengen bebas segala macam gitu-gitu. Kenapa nggak setuju? Kenapa takut-takut Mbak? Tenang aja. Enggak LGBT ya. Ya soalnya kan kayak udah ditakdirin aja cewek sama cowok. Terus kalau misalnya cowok sama cowok terus cewek sama cewek, itu nggak bakalan ada keturunan gitu kan, nggak ada generasi penerus, nanti gimana coba. Kenapa? Gue tanya balik, alasan lo ngedukung LGBT apa? Enggak, kita netral sih, kita pengen tahu opini ya. Pertama, dari segi agama itu dilarang. Hukumnya juga mereka nggak dilarang sih sebenarnya, cuma nggak diakui gitu loh. Nah, intinya nggak ada dasar hukum yang mengakui diperbolehkannya LGBT gitu. Yang ketiga, kalau dasar kesehatan, kalau nggak salah ya, gue baca-baca penelitian gitu, katanya kalau lu LGBT itu kayak lebih gampang atau lebih gampang menularkan HIV gitu loh. Gitu deh, daripada hetero. Gitu. Selain dari masalah agamanya, kita kan kebetulan dari Fakultas Kedokteran ya. Jadi kebetulan juga mengetahui gitu, misalnya ya fakta-fakta medis terkait LGBT dan dari berdasarkan hasil penelusuran dan juga dari hasil kuliah dan sebenarnya ya LGBT itu ya sebenarnya memiliki tingkat risiko yang tinggi gitu kan terhadap berbagai macam penyakit gitu. Jadi ya itu. Tergantung, ada yang dari lahir, ada yang dari pergaulan, tapi kebanyakan yang kebawa dari pergaulan. Oh gitu. Kalau dari lahir gimana tuh? Biasanya tuh cowok yang sama ibunya dikasih baju cewek, mainan cewek, pasti nanti gedenya rata-rata melambai nggak jelas gitu sih. Sebenarnya kayak gitu kan, kalau menurut gue ya, kalau kayak gitu sebenarnya penyakit sih, kayak penyakit. Jadi bukan ada yang dari sosial juga, ada yang dari penyakit juga gitu. Kan jadi banyak juga kan yang kayak LGBT itu emang dari SD pun kayak gitu, dari kecil pun kayak gitu ya. Kalau gue sih pergaulan sosial sih pasti. Masanya kebanyakan nih yang gue temuin rata-rata tuh kayak pas udah remaja baru mereka kayak gitu. Kalau masih kecil kan kayak wajar lah main-main bareng-bareng gitu kan segala macam. Nah kalau udah remaja kan udah beda kan orientasinya, udah mulai mikir ke depan gitu kan. Ini sih kalau yang saya baca sih ada yang dari lahir gitu emang ada kelainan seksual gitu, tapi ada juga yang emang pergaulan. Jadi sebenarnya kan ada lembaga research yang menangani kayak gituan kan. Mungkin itu bisa membantu mereka yang mempunyai masalah itu. Kalau yang gue baca ya, ini kayak beberapa penelitian tuh kontradiktif. Ada yang bilang kalau LGBT itu tuh benar-benar bawaan lahir. Jadi dia lahir, dia udah diciptakan kayak gitu. Maksud gue orientasi seksualnya dia emang lain kayak gitu dari lahir ya. Tapi ada orang ahli yang bilang juga kontradiktif sama penelitian itu. Dia bilang kalau nggak ada, maksud gue penelitian itu sama sekali nggak terbukti. Maksudnya itu nggak scientific katanya. Dia nggak bisa ngebuktiin kalau penelitian itu benar-benar benar gitu. Jadi
dia berkesimpulan kalau LGBT itu emang Faktor sosial. iya bukan bawaan dari lahir intinya, entah itu faktor sosial atau apapun. Oke. Kalau Mas yang satu lagi gimana? Ya kurang lebih sama sih sama dia. Penelitian belum ada benar-benar penelitian yang bisa kita anggap sebagai satu acuan gitu kan. Maksudnya masih banyak kontroversi juga di luar. Ada yang setuju, ada yang enggak. Oke, berarti berdasarkan penelitian yang mereka baca kalau LGBT tidak ada hubungannya dengan faktor keturunan dari lahir ya Mas ya. Gitu Mbak ya. Maksudnya kan banyak yang bilang itu keturunan, banyak yang bilang itu faktor sosial, itu penyakit bisa disembuhkan. Maksudnya kita banyak penelitian belum satu suara gitu tentang LGBT kan. Tapi poinnya di sini tuh kayak gak ada yang penelitian yang benar-benar bisa nunjukin kalau LGBT itu emang dari lahir gitu. Soalnya banyak kontradiktif dari para ahlinya. Kalau menurut saya dari faktor sosial sih gitu. Ya dari lingkungan pergaulan atau mungkin ada trauma tersendiri gitu mungkin yang bisa menyebabkan adanya kelainan sosial gitu. Menurut saya itu multifaktorial. Tapi yang lebih utama itu Seharusnya tuh dididik agar kayak dikasih tau lo tuh kodratnya cowok, jadi lo tuh harusnya bener-bener jadi cowok, pacarnya cewek, bukan sama-sama cowok. Tapi kan kalau misalnya udah suka sama cewek, misalnya gue nih suka sama cewek, itu gimana tuh kalau udah terlanjur kayak gitu? Sebenarnya sih harusnya lebih diarahin ke psikolog, dikasih tahu yang bener tuh kayak gini, lebih dididik aja sih. Oh, jadi lebih ke pendekatan individu kali ya, lebih ke pribadinya kayak gitu. Sebenarnya asalkan dia itu enggak macem-macem ke kita, ya udah kita biarin aja gitu. Kayak kalau menurut saya sih seharusnya sih jangan diituin juga, jangan yang bikin dia jadi minder, yang bikin dia jadi tertekan gitu, jangan juga. Kayak kita juga harus ngasih support, gimana caranya kayak di rehabilitasi, bisa nggak sih? Kalau bisa sih di rehabilitasi gitu, kalau enggak kita juga ngasih support, ini harusnya gini-gini kayak gitu. Tapi Kita sebagai saya atau saya sebagai LGBT, maksudnya dari kacamata LGBT-nya atau dari kacamata saya? Mas. Kalau saya sendiri ya, saya tuh pengen kayak seharusnya, saya nggak tahu ini benar atau enggak, tapi menurut pandangan saya itu kan perbuatan yang menyimpang ya. Jadi seharusnya mereka tuh kayak dibantu gitu loh, dirangkul. Sebenarnya itu salah loh, atau ya kayak gitu. Kita harus kayak kasih masukan, nasihat atau sebagainya atau gitu, biar mereka tuh kembali ke jalan yang benar. Sekali lagi ini menurut saya. Mas yang kalau menurut saya tindakan yang paling tepat baik untuk dari individunya maupun dari kitanya. Kalau dari individu ya berarti konseling gitu. Maksudnya konseling itu tapi bukan ke orang yang tidak netral, tapi ke orang netral. Dan pihak yang netral itu kan psikiater gitu kan. Jadi daripada melakukan konseling baik ke pihak ya LGBT-nya atau ke pihak kayak misalnya dari segi Islam gitu. Jadi menurut aku mending yang netral, yang nggak berpihak. Terus kalau misalnya dari masyarakat sendiri ya harapannya harusnya dirangkul gitu, bukan malah dikucilkan. Ya, yakini aja sih apa yang lu anggap benar, itu aja udah.